Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikir Hidayat. Di sini saya akan membacakan, saya akan mempresentasikan yang pertama judulnya langsung, pengaruh landasan ilmu, pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum pembelajaran. Langsung saja pembahasannya. A. Ilmu, pengetahuan dan teknologi. Ilmu dalam bahasa Indonesia seringkali dipandang dengan sains dan disandingkan dengan kata pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan. Ilmu ialah pemahaman atau kesadaran mengenai suatu pengetahuan dengan fungsi untuk mencari, menyelidiki, menganalisis, dan hipotesis. Ilmu memiliki arti sebuah pengetahuan yang didapat dengan menempuh beberapa metode dalam pembelajaran dan pengalaman. Ilmu dapat dikatakan sebuah pengetahuan yang telah valid dikarenakannya. Adapun pengetahuan merupakan suatu informasi yang disadari dan diketahui seseorang. Pengetahuan dapat diperoleh dengan cara mengalami atau mendapatkan dari orang lain. Akan tetapi pengetahuan belum bisa disebut ilmu jika kebanyakan belum teruji. Asal mula manusia memperoleh pengetahuan dari fakta yang tidak akurat, tidak sistematis, dan tidak berdasar pada teori yang jelas. Sesuai dengan keberdayaan budaya manusia mulai menyusun teori mengenai banyaknya hal sesuai fakta yang ada. Dalam perkembangan fakta besar, teori ini digunakan untuk memahami fenomena lain yang didukung oleh pengalaman. Menurut Head, pengetahuan itu memiliki tingkatan berupa A. Adanya konsep, B. Ide-ide pokok, C. Metode perumusan, dan D. Yang terakhir, fakta realitis. Beberapa syarat sesuatu bisa dikatakan sebagai ilmu antara lain: A. Bersifat objek. B. Metodis, yaitu cara yang dilakukan untuk mencegah adanya kesalahan dan dalam melakukan pencarian terkait hakikat kebenaran sesuatu. C. Sistematis, yaitu sebuah rincian yang struktur dalam melakukan pengajian terhadap suatu objek serta dapat menyimpulkan menjadi yang lebih sederhana. D. Universal, yaitu kebenaran yang didapat serta melakukan pengajian bersifat umum yang artinya bisa diterima oleh semua atau bagian besar lingkungan dan realitis. Yang kedua, yang B, pengembangan kurikulum. Dalam bahasa Arab, kata kurikulum bisa diungkapkan dengan maharja, yang berarti jalan yang dilalui oleh manusia pada berbanding bidang kehidupan. Sedangkan kurikulum pendidikan dalam kamus tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang disajikan acuan oleh lembaga pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Kurikulum adalah rencana pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematik untuk menyelesaikan suatu program. Untuk memperoleh ijazah, pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajaran dan acuan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Adapun prinsip-prinsip kurikulum terbagi menjadi dua. Pertama, prinsip umum. Prinsip umum juga terbagi banyak, antara lain prinsip realitis, prinsip plebisisitas, prinsip kontinuitas, prinsip potiutas, prinsip khusus. Yang selanjutnya, yang C, landasan ilmu pengetahuan teknologi dalam pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum layaknya pondasi bangunan gedung menjulang tinggi, akan roboh jika berdiri di atas pondasi yang rapuh. Oleh karena itu, sebuah pengembangan
maka perlu membangun fondasi yang kokoh terlebih dahulu. Pengembangan iptek juga sebagai pemacu kemajuan pembangunan. Perkembangan iptek secara langsung beraplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pembaharuan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta pembangunan sistem evaluasi. Materi pembelajaran sepatutnya hasil pengembangan iptek kompetitif, baik berhubungan dengan hasil perolehan informasi ataupun cara memperoleh informasi tersebut, dan manfaat untuk masyarakat. Tentu dalam proses pengembangan kurikulum harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip yang ditetapkan. Proses penyempurnaan kurikulum atau pengembangan kurikulum menjadi otonomi sekolah. Sekolah diberi hak pengaruh dan mengembangkan kurikulum supaya kurikulum sekolah dicocokkan dengan kondisi sekolah masing-masing, yaitu menyesuaikan kondisi peserta didiknya dan potensi yang ada. Pendapat tersebut selaras dengan penyempurnaan yang terus dilakukan oleh pembangunan kurikulum di Indonesia. Seringkali kita mendapat istilah ganti menteri pendidikan, ganti kurikulum, padahal pergantian kurikulum sudah menjadi sesuatu yang biasa saja di berbagai negara di dunia dengan penduduknya yang maju. Hal itu untuk mendorong revisi pendidikan terhadap tantangan zaman, sehingga kurikulum yang diterapkan di lembaga pendidikan Indonesia tidak mungkin setengah-setengah. Terima kasih.